Jadi supaya kita bisa menguasai hukum idgham bi gunnah, maka tentam setelahnya huruf fa. Perhatikan media gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam belajar ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nantinya dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Qur'an, kami sangat merekomendasikan untuk Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat membeli Al-Quran yang kami pegang ini. Jadi untuk pembelian produknya ini bisa melalui video yang kami buat ini ya, karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Mengapa ini kami sangat merekomendasikan sekali ya, terutama bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Karena Al-Quran yang kami pegang ini telah dilengkapi dengan 2 tulisan Arab. Jadi ada tulisan huruf Arab yang disambung-sambung, yang seperti pada umumnya kita lihat di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada tulisan huruf Arab yang dipisah-pisah per huruf seperti itu. Kemudian juga dilengkapi dengan tulisan Latin. Nah, jadi ini sangat bagus sekali untuk dimiliki latihan di rumah melancarkan bacaan Al-Quran. Jadi nanti kalau kita punya Al-Quran ini di rumah, nah kita bisa baca untuk melancarkan bacaan Al-Quran kita. Kita baca dulu tulisan huruf Arab sambungnya. Ketika kita kebingungan, terbata-bata dalam membaca tulisan huruf Arab sambungnya, kita baca tulisan huruf Arab yang dipisah-pisahnya. Masih juga bingung baca tulisan Latinnya, baru baca kembali tulisan huruf Arab sambungnya. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan mempercepat supaya kita bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga ada buku-buku tajwid ya, yang kami cantumkan juga ya di dalam video ini. Jadi mana tahu berminat bisa untuk langsung dibeli gitu ya. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nanti akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga dapat langsung bisa dipahami untuk membantu memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-74. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim.
Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini yakhtassu bi rahmatihi, huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah atau harokat dhammah. Nah, intinya itu memiliki baris di atas seperti ini huruf ra memiliki harokat fathah ini ya. Maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga ketika kita mengucapkannya itu dengan menaikkan pangkal lidah kita. Bi rahmatihi, hi dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sugro. Dibaca dengan panjang 2 harokat. Karena ini huruf ha dhamir yang diapit oleh 2 huruf yang hidup, diapit oleh 2 huruf yang berharokat. Jadi di sininya ini bukan huruf sukun atau sebelah sininya juga bukan huruf sukun. Nah, di sininya huruf hidup nih, di sininya huruf hidup nih ya. Ini kan huruf yang berharokat kan, bukan huruf sukun atau bukan huruf mati, atau sebelah sininya juga bukan huruf sukun atau bukan huruf mati. Kemudian di sininya ini bukan hamzah. Nah, kalau di sini hamzah nanti dia menjadi mad silah tawilah. Nah, tapi ini di sini bukan hamzah. Maka ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sugro. Nah, namun kalau misalkan masih bingung, kita pahami dulu yang mudah-mudah dulu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu bertemu dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat kasroh, ada tanda baca kasroh atau baris kasroh. Tapi dia bentuknya berdiri seperti ini. Jadi huruf itu kalau di bawahnya ada tanda seperti ini ya. Harokat kasroh yang berdiri, yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka menandakan huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga hi dibaca panjang. Nah, ini adalah mad silah qasirah. Kemudian mad silah itu berlaku tanda panjangnya hanya ketika kita wasolkan. Tapi kalau kita wakofkan maka dia gugur tanda panjangnya, tidak berlaku tanda panjangnya. Misalnya nih, kita berwakaf di huruf H, maka ini kita baca birahmatih, matih. Nah, huruf H kita sukunkan, kita matikan karena dia tidak berlaku tanda panjangnya nih. Ketika kita berwakaf di mad silah. Tapi ketika kita wasolkan maka baru dia berlaku tanda panjangnya. Nah, kita wasolkan, kita tidak berhenti di sini, kita teruskan, kita sambung bacanya. Bi rahmatihi may yasha'i may yasha', baru berlaku tanda panjangnya seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati. Nah, itu maksudnya sama saja. Huruf sukun, huruf mati, apalagi huruf sakinah, itu maksudnya sama saja. Tandanya itu seperti ini. Nah, ini nun sukun, setelahnya huruf ya. Perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada bacaannya tuh, nun sukun, kemudian juga ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan seperti yang kita lihat, bahwasanya tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Nah, pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu. Yang nomor 1 itu nanti ada baris 2 miring, letaknya di atas huruf, namanya fathatain. Ada baris 2 miring, letaknya di bawah huruf, namanya kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu setiap, nah ingat ya kalimatnya itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an nih, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kenapa kok dengan memperhatikan huruf setelahnya? Karena huruf setelahnya itu yang menentukan hukum tajwidnya, seperti itu. Kalau kita baca Al-Qur'an nih, kita berhenti di huruf nun, ya berwakaf di huruf nun, atau berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca tanwin, ya tidak terjadi hukum tajwid. Kan terjadinya hukum tajwid itu dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kemudian juga kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nah nanti itu dia ada pembahasan tersendiri. Nah, ini kita baca Al-Qur'an nih, bertemu kita dengan nun sukun. Nah, kita baca Al-Qur'an bertemu nun sukun. Karena di sini ada nun sukun, kemudian juga kita tidak berwakaf di huruf nun sukun ini.
maka terjadi hukum tajwid. Ada nun sukun terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya di sini huruf ya. Nah, huruf ya inilah yang harus kita ketahui. Huruf apa dia seperti itu, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat bahwasanya huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi supaya kita bisa menguasai hukum idgham bi gunnah, maka tentu kita harus menghafal huruf-hurufnya itu. Nah, jadi kalau kita sudah hafal huruf idgham bi gunnah yang 4 itu, pasti kita bisa memahami dan mengetahui hukum idgham bi gunnah. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, kemudian nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, dikecualikan nanti pada idhar mutlak. Cara membaca idgham bi gunnah jadi dengan cara memasukkan. Yang dimasukkan itu apanya gitu kan? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnah, kemudian disertai dengan gunnah. Jadi dia didengungkan. Nah, kayak gini nih contohnya nih kan. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ya huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya, bunyi nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya, sehingga ini kita baca mai, jangan dibaca man yasha, jangan, tapi dibaca mai yasha, kemudian digunakan atau didengungkan sehingganya di bagian mai. Nah, itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kira-kira sepanjang 2 harokat. Nah, kita gunakan mai yasha seperti itu. Kemudian sya ini dibaca panjang. Nah, di sini terjadi 2 hukum mad. Nah, jadi terjadi 2 hukum mad dalam satu tempat. Nah, yang pertama ini hukum mad wajib muttasil, kemudian juga yang kedua mad arid lis sukun. Nah, seperti itu. Yang pertama dulu, sya mad wajib muttasil. Nah, yang perlu untuk kita ketahui sekarang ini, kenapa kok sya dibaca panjang? Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui dulu. Kenapa kok sya dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, jadi mad tabi'i itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja itu? Nomor 1, rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka hurufnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu, untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan, huruf madnya itu ada, kelihatan, tampak huruf madnya. Dari tulisan di dalam Al-Quran itu ada huruf madnya, seperti itu. Kemudian juga nantinya di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu nantinya pada mad tabi'i bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Dia dari segi tulisan huruf madnya itu tidak ada, tidak tampak seperti itu. Namun huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diganti dengan tanda-tanda panjang seperti yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Jadi kesimpulannya, rumus-rumus yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus-rumus yang warna hitam. Nah, jadi jelmaan daripada yang warna hitam seperti itu. Sedangkan sya dibaca panjang, penjelasannya terletak di rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan sekali lagi dengan lebih mendetail dan lebih pelan-pelan cara memahami rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat bahwasanya di situ ada alif.
Sebelum alif di situ ada harokat fathah yang baris miring tuh harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Kemudian di bawah harokat fathah, di bawah tanda baca fathah, di situ ada titik-titik kan di rumus 3 warna hitam itu. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat fathah itu tadi. Nah, tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi rumus 3 yang warna hitam dapat kita simpulkan, dapat kita pahami, yakni kalau membaca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Seperti itu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Kita baca Al-Quran nih, bertemu alif. Nah, ini alif nih disambung dengan huruf shin. Nanti huruf alifnya itu ada yang disambung, ada yang tidak disambung kayak gitu. Jadi kita jangan berfokus pada sambung menyambungnya, jangan. Yang terpenting yang perlu kita pahami ada alif. Nah, ini ada alif nih. Baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah. Baris miring di atas ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Nah, jadi kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Untuk di sini huruf yang memiliki harokat fathah huruf apa? Huruf shin ini, huruf shin ini yang dibaca panjang seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau yang misalkan yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid ya, nanti yang belum tahu sama sekali nanti bertanya-tanya, loh, ini huruf ya apakah dibaca panjang juga? Tentu jawabannya tidak. Karena huruf yang dibaca panjang itu kalau ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Yang posisinya itu persis sebelum huruf alif. Nah, ini alif sebelum huruf alif. Nah, sebelah sininya nih. Nah, yang persis sebelum alif. Alif sebelumnya sini huruf shin. Nah, ada alif sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf shin, maka huruf shin yang dibaca panjang. Sya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Tapi dalam satu kata, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi minimalnya dibaca dengan 4 harokat. Jadi 4 harokat sampai dengan 5 harokat. Nah, kemudian ini juga terjadi hukum mad arid li sukun di sini. Mad arid li sukun itu terjadi. Ini kan kalau misalkan kita wakofkan di huruf hamzah ya. Ketika kita wakofkan di huruf hamzah, kita berhenti di huruf hamzah, maka terjadi mad arid li sukun di sini. Nah, jadi mad arid li sukun itu terjadi kalau mad tabi'i itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang kita matikan sebab berwakaf kayak gitu. Maka terjadi mad arid li sukun. Mad tabi'inya sya'in tadi kan alif sebelumnya harokat fathah, huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, misalnya sya dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkan, huruf yang dimatikan adalah huruf hamzah. Nah, ini kita baca ya sya begitu. Sehingganya sya ini tadi menjadi mad arid li sukun. Nah, panjangnya mad arid li sukun di sini tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Jadi mad arid li sukun itu kan dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Tapi di sini tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Karena selain mad arid li sukun, ini juga mad wajib seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi di awal itu ya, kita baca Al-Quran itu ya, mad arid li sukunnya misalkan kita panjangkan dengan 2 harokat. Maka ketika di sini ini kita panjangkan 4 harokat, tidak boleh dibaca dengan panjang 2 harokat. Nah, tapi kalau misalkan tadi di awal itu kita baca mad arid li sukunnya itu kita panjangkan dengan 4 harokat. Ya di sini kita baca 4 harokat. Nah, kemudian kalau misalkan mad arid li sukunnya di awal tadi itu kita baca dengan panjang 6 harokat, maka di sini kita panjangkan dengan 6 harokat seperti itu. Mayyasha. Ini ketika kita berwakaf berhenti di huruf hamzah kita baca yasha. Jangan dibaca yasha'u baru berwakaf. Yasha'u baru berhenti gitu. Jangan salah. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kan kita baca Al-Quran nih,
berwakaf kita, berhenti kita di huruf hamzah. Untuk di sini huruf hamzah ini tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami katakan, kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Sehingganya ini kita baca ya sya, seperti itu. Kemudian di sini ketika kita berwakaf di huruf hamzah, yang disukunkan. Nah, jadi huruf hamzah yang dimatikan, kemudian sebelumnya di sini mad ya, seperti ini ya. Pada mad wajib ini ada huruf hamzah nih. Nah, tapi sebelumnya di sini dia mad. Sebelumnya di sini dia dibaca panjang nih. Nah, seperti pada mad wajib ini ya. Nah, jadi kalau baca Al-Qur'an berwakaf di huruf hamzah pada mad wajib, nah, maka huruf hamzahnya itu kita kasih naber. Naber itu apa? Tekanan pada huruf-huruf tertentu, sehingganya intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Di antaranya itu terjadi pada huruf hamzah pada mad wajib yang huruf hamzahnya itu kita wakafkan seperti itu. Ya sya. Jadi itu naber itu. Ya sya. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu kita, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian di sini wallah, ini kita baca wallah, jangan dibaca walla, jangan, tapi dibaca wallah. Nah, mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu lafaz Allah, ini adalah lafaz Allah nih. Sebelum lafaz Allah, kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Nah, sebelah kanan kita mana? Sebelah sini kan? Lafaz Allah nih, sebelum lafaz Allah sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Jadi huruf lam jalalahnya tuh dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga kita baca wallah seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk harokat, ada dua bentuk tanda baca. Yang pertama ini harokat fathah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah adalah harokat dhammah. Harokat dhammah itu bentuknya tuh seperti ini. Seperti ini, seperti ini, atau seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran, bertemu lafaz Allah. Misalnya sebelumnya tuh sebelah sininya misalnya ada harokat dhammah, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, dibaca tabkhim seperti itu. Kalau kayak gini yang kita temui fathah, maka lafaz Allahnya juga karena ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, tanda baca fathah nih, maka lafaz Allahnya dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga kita baca wallah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk kan salah satu daripada 14 huruf syamsiyah di samping itu Bapak Ibu, termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam nih, huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Sedangkan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka alif lam bertemu dengan huruf lam huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham ya, idgham syamsi. Jadi cara membacanya itu dari wa langsung masuk ke huruf yang ada tanda bacanya ini. Nah, jadi bagi yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran itu jangan bingung ya. Nah, ini kan kita baca Al-Quran nih bertemu dengan huruf yang gak ada tanda bacanya nih. Nah, huruf lam nih gak ada tanda bacanya. Karena hurufnya gak ada tanda bacanya, ya udah gak dibaca gitu. Jadi jangan bingung, gak usah dibaca karena gak ada tanda bacanya, langsung dimasukkan ke huruf setelahnya ya gitu. Nah, jadi dari wa langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran itu bertemu dengan huruf lam, huruf lamnya itu nggak ada tanda bacanya, nah itu lamnya lam syamsiyah tuh. Nah, ini huruf lamnya nggak ada tanda bacanya kan, lam syamsiyah, alif lam syamsiyah. Wallah.
Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Sudah diperhatikan nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wallahu dzul. Di sini ada alif lam setelahnya huruf fa. Perhatikan media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf fa termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah, huruf fa termasuk kan ya? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf fa. Dikarenakan huruf fa ini huruf qamariyah, maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca izhar qamari. Nah, maksudnya dibaca izhar itu huruf lamnya dibaca jelas, ada tanda bacanya, dia ada tanda sukunnya. Dzul. Nah, terbaca kan huruf lamnya. Kalau alif lam syamsiyah tadi kan huruf lamnya enggak dibaca, dimasukkan langsung karena enggak ada tanda bacanya. Tapi kalau qamariyah huruf lamnya dibaca. Nah, dibaca jelas. Dzul fadlil azim. Alif lam bertemu dengan huruf ain. Huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah kan Bapak Ibu. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ain huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Kemudian azim, zim dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kemudian dari mad tabi'i itu dia berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, pasti di sini Bapak Ibu sekilas sudah dapat tahu nih gitu kan, apa penyebabnya dari mad tabi'i kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun gitu. Karena tadi di atas sudah kita jelaskan gitu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an itu apabila kita tidak berhenti di huruf mim, kita tidak berwakaf di huruf mim, kita wasolkan azimi dan langsung kita sambung, maka panjangnya wi tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Akan tetapi tadi kita bacanya itu berwakaf, berhenti di huruf mim, sehingganya wi yang awalnya mad tabi'i kemudian dia bertemu dengan huruf yang disukunkan berubah menjadi mad arid li sukun. Namun hal mendasar yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok dhi dibaca panjang? Apa yang memanjangkan dhi ini apa? Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui. Perhatikan lagi media gambarnya. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kami jelaskan lagi dengan pelan-pelan cara memahami rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada baris kasroh kan Bapak Ibu di rumus 1 warna hitam. Kemudian di atas baris kasroh, di atas harokat kasrohnya di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris kasroh itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan, dapat kita pahami cara memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan seperti ini, kita baca Al-Quran nih bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasroh nih, ada tanda baca kasroh ya, baris miring nih. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelum ya sukun sebelah sininya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Ini huruf dhi dibaca panjang. Dhi dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang dimatikan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya di sini huruf mim, maka ini dibaca zim. Dari mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan.
Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, kalau mad arid li sukun dibaca dengan panjang 2 harokat, semua mad arid li sukunnya panjangkan 2 harokat. Kalau mad arid li sukun kita baca 4 harokat, semua mad arid li sukunnya panjangkan dengan 4 harokat, seperti itu. Enggak boleh selang-seling, harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang disukunkannya huruf mim. Ini kalau kita berwakaf, berhenti di huruf mim, kita baca azim. Jangan dibaca azimi baru berhenti, jangan salah ya. Mengapa kok huruf mim ini disukunkan, mengapa kok huruf mim ini dimatikan? Nah, penjelasannya sama Bapak Ibu dengan di atas tadi. Kalau kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita matikan, hurufnya kita sukunkan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf, berhenti di huruf mim. Di sini huruf mim kan nggak dibaca panjang, nggak ada kan tanda panjangnya, di sini nggak dibaca panjang. Maka berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan ya, hurufnya kita matikan, sehingga dibaca azim. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.